Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam guru penggerak Indonesia Maju. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Dewi Haryani SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, berasal dari SD Negeri 1 Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Berikut ini merupakan tugas aksi nyata pada modul 1.4, tugas 1.4.A.9 tentang budaya positif. Pada tugas aksi nyata modul 1.4, saya membuat diseminasi terkait penyebaran pemahaman budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri 1 Karangbaru, unit kerja saya bersama kepala sekolah dan rekan guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maka sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nama dan kasih sayangnya kita masih bisa berkumpul di kelas 1A SD Negeri 1 Karangbaru dalam rangka ikut serta dalam diseminasi budaya positif modul 1.4 di kelas dan di sekolah yang akan nanti disampaikan oleh calon guru penggerak kita Bu Dewi dari yang salam beriring salam kalau pampulan sudah sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati dan saya sayangi ibu-ibu peserta diseminasi yang telah berhadir. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Ibu Dewi karena pada hari ini akan membuat suatu diseminasi budaya positif yang insya Allah akan ditularkan ke kawan-kawan kita, kawan-kawan guru. Kegiatan ini menurut saya sangat menarik, sangat baik, sangat positif. Insya Allah kawan-kawan guru yang ikut serta dalam kegiatan ini bisa termotivasi untuk untuk ikut serta melaksanakan kiat-kiat apa saja supaya di kelas nanti dapat kita implementasikan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Dewi pada hari ini. Saya juga berharap kepada Ibu Dewi dan Bu Sri juga yang sudah lulus TGP, yang sudah menjadi guru penggerak, tak henti-hentinya untuk mempayung kawan-kawan, memotivasi kawan-kawan supaya kawan-kawan juga bisa ikut bergerak dan tergerak sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas dapat berjalan dengan baik dan hasilnya, outputnya anak-anak didik kita menjadi anak-anak didik kita yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, yaitu di abad 21. Anak-anak kita punya kreatif, inovatif di dalam proses pembelajaran. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini mendapat ridha Allah dan bisa kita terapkan budaya positif ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam proses pembelajaran. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur agar kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan karenanya hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berkumpul menjalankan tugas kita seperti biasanya. Salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 1.4 tentang pemaparan budaya positif. Jadi Bapak Ibu, pada tugas calon guru penggerak modul 1.4 aksi nyata ditutup
Sebelum saya masuk, Bang Nanda minta tolong keluarkan sedikit ya, kayaknya terus di belakang. Nah, sebelum lanjut, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, budaya positif itu seperti apa ya Bu? Siapa mungkin yang bisa memberi pendapatnya atau Bu Santi? Budaya positif itu seperti apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, budaya positif itu adalah budaya yang sudah dibiasakan dari dulu hingga saat ini sudah dilakukan masyarakat, sehingga budaya-budaya tersebut menimbulkan dampak positifnya. Sampai saat ini budaya tersebut masih dilakukan di mana saja. Baiklah, demikian tersebut. Terima kasih kepada Bu Santi. Setuju juga tentang budaya positif itu merupakan sebuah kebiasaan yang baik sehingga peserta didik khususnya di sekolah itu dapat menerapkan sebagai kebiasaan. Nah, mungkin dari yang lain Bu Sri kasih pandangannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, budaya positif itu adalah pembiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan catatan yang berdampak baik pada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Terutama pembiasaan ini adalah mulai dari diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepakat juga dengan pernyataan Bu Sri bahwa kebiasaan yang dimulai dari diri sendiri. Bapak Ibu, pada modul 1.4 calon guru penggerak mempelajari materi-materi terkait budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, dukungan dan penghargaan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan menyenangkan agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi muridnya. Kegiatan kepal tangan. Bapak Ibu, ada sebuah pernyataan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepal tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dengan rekan Anda B.
ibaratkan sebuah apa tadi ya, bayangan yang ibu letakkan di tangan, bisa tentang keluarga, beserta ibu, impian, cita-cita. Kemudian kita kepal. Teman kita itu ingin merayu kita dan kita membungkamnya atau melepasnya. Nah, pertanyaannya, apa yang ibu lakukan dengan harapan cita-cita yang ada di tangan ibu yang ibu kepal? Apakah ibu akan tetap menggenggamnya atau membungkamnya? Nah, saya ingin minta pendapat nih dari Bu Leli, mungkin bisa kasih sedikit apa sih seandainya itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ketika ada suatu permasalahan yang kita bebankan di dalam kepala tangan kita ini, kita bagaimanapun jika dipujuk seseorang itu untuk membukanya, tapi dengan cara misalnya dengan kegiatan yang positif atau pemikiran yang positif, mungkin kepala ini dapat saya buka. Tetapi jika berdampak yang negatif, maka saya tetap akan mempertahankan kepala ini. Itulah kata saya. Terima kasih kepada Bu Leli atas pandangan pendapatnya. Mungkin Pak Jaya atau Bu Sri bisa memberi pandangannya. Terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Kalau menurut pemahaman saya, apabila tangan saya kepal, walaupun teman saya menggelitik tangan saya dibujuk layu, saya tetap mempertahankan kepalan tangan saya. Ibaratnya, segala sesuatu yang berdampak positif ataupun negatif, saya tetap mempertahankan. Mau dibujuk, mau diapapun, tetap saya pertahankan. Kemudian, artinya di sini saya mempertahankan yang baik, bukan yang berdampak buruk. Kemudian, begitu pula dalam mendidik anak. Tingkah laku anak ini yang tahu teman saya sendiri. Jadi, di dalam posisi kontrol itu saya tetap mempertahankannya. Terima kasih Bu Dewi. Baik, terima kasih atas pandangan Bu Leli dan Bu Sri. Nah, saya juga sepakat dengan pernyataan Bu Leli dan Bu Sri bahwasanya setiap sesuatu yang menjadi cita-cita, harapan, impian yang kita kepal ini, yang bisa mengontrol, membuka dan menutup itu adalah kita sendiri. Jadi kaitannya mau dibujuk, mau dirayu, mau diancam, semua tergantung kontrol diri kita. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, perubahan paradigma dari kontrol ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pandangan itu hanya pandangan ilusi. Sebenarnya guru itu tidak mengontrol murid, karena pada dasarnya setiap manusia itu mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat, itu juga hanya ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga hanya ilusi kita. Nah, berikut merupakan gambaran dari mispersepsi tentang pure kontrol. Bahwasanya guru itu mengontrol murid itu hanya ilusi. Ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak
membuat orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Keempat, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menentukan tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah, jadi mungkin selama ini kita berpikir mendisiplinkan itu harus dengan ancaman, harus dengan penghargaan. Nah, hakikatnya disiplin tadi itu adalah belajar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebijakan, sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap hidup. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, ada dua jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama, intrinsik, yang berada dari luar, motivasi dari luar, yaitu murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindar hukuman. Kemudian murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapat imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Kedua, kaitan tersebut merupakan motivasi yang timbul dari luar atau ekstrinsik. Kemudian motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam dirinya.
Sedangkan motivasi intrinsik yang dari dalam, yang tujuannya disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, Bapak Ibu, dari kedua jenis motivasi tadi, menurut Bapak Ibu motivasi mana ya yang tepat yang harus kita kembangkan kepada anak? Iya, motivasi intrinsik yang ada dari dalam dirinya. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesetaraan. Nah, ada 5 kesehatan. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih, belonging. Kemudian kekuasaan, power. Kemudian kesenangan, fun. Dan terakhir kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah pernyataan atau pertanyaan. Ibu Ani di kelas 5 di SD Pelita Hati sedang bingung nih menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, dari kaitan 5 kebutuhan manusia, disimpulkan bahwasanya dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama, bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti si Agus ini memerlukan kebutuhan bertahan hidup. Nah, apabila Agus menjawab karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti posisinya Agus ini membutuhkan cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kemudian apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan, jadi Agus ini menempatkan posisinya pada kekuasaan, artinya pengakuan atas kemampuan dia. Selanjutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, berarti kebutuhan Agus yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan terakhir, apabila Agus menjawab iseng aja dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti Agus itu membutuhkan kebutuhannya adalah kesenangan yang juga memang mengganggu. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Kemudian 5 posisi kontrol guru, yaitu pengunjung, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tabel terkait posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, identitas gagal atau kontrol dari luar, yaitu posisi penggugur dan membuat merasa bersalah. Identitas berhasil sukses, kontrol dari luar, posisinya menganggap siswa itu menjadi teman dan pemantau. Kemudian identitas berhasil sukses kontrol diri, yaitu guru memposisikan dirinya sebagai manajer.
bersalah. Hasil ketika menghukum, posisi guru menjadi seorang penghukum, memberontak, itu yang akan terjadi pada anak. Memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ketika posisi guru membuat orang merasa bersalah, membunyikan, menyenggol, berbohong. Nah, ketika posisi guru menjadi teman, ketergantungan. Ketika pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Sedangkan ketika guru menempatkan posisi sebagai manajer, akan menguatkan pribadi peserta didiknya. Kemudian kaitannya dengan kualitas. Penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sedangkan membuat rasa bersalah, murid melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Teman, murid melakukan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jika guru menempatkan posisi sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, jika guru melakukan posisi penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Membuat orang merasa bersalah. Maafkan saya. Jika posisi guru sebagai teman, murid berkata, saya pikir bapak ibu atau teman saya ternyata begitu. Pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman harus saya tulis. Sedangkan ketika guru menempatkan dirinya sebagai manajer, murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid jika posisi guru penghukum, mengulangi kesalahan. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Dampak pada murid merasa rendah diri. Ketika posisi guru sebagai teman, dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan bergantung. Ketika guru sebagai pemantau, dampak pada anak menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan ketika guru menempatkan posisinya sebagai manajer, murid akan berkata, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu, dalam rentang kita pembelajaran, mungkin sempat atau pernah kita lakukan posisi diri kita sebagai penghukum. Nah, ilmu yang saya dapatkan pada modul 1.4 bahwasannya penghukum itu bukan jalan solusi untuk menyelesaikan masalah anak. Posisi terbaik seorang guru pada posisi kontrol adalah sebagai manajer, karena ketika guru memposisikannya sebagai manajer, anak didik tersebut diberi kesempatan bagaimana siswa itu mencari solusi langkah agar tidak melakukan perbuatan yang kembali. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ketika pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Sedangkan posisi guru sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan?
teman. Iya benar. Kasih Bu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Iya, memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi yang terbaik yang dilakukan dulu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Betul. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, karena semua perilaku itu memiliki tujuan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu tidak boleh dilarang membuang sampah karena kalimat tersebut mengandung kalimat negatif. Tetapi baiknya jagalah kebersihan kelas, atau jangan datang terlambat, sebaiknya dengan kalimat positif, datang tepat waktu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat jumlah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, proses keyakinan kelas ini sudah kita lakukan, yaitu terkait ketika sering memaparkan tentang keyakinan kelas. Awal pembelajaran kita bersama murid membuat sebuah keyakinan kelas. Bagaimana membentuk keyakinan kelas itu? Nah, sama pemaparan kelas saya bacakan dan lebih abstrak daripada peraturan, berupaya pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja dia mudah diingat, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali dan semua kelas hendaknya ikut berkontribusi. Peraturan atau keyakinan adalah pernyataan guru. Selalu kembalikan guru di tempatnya. Ya, keyakinannya kita harus bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya bahwasanya kita harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya kita menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinannya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Keyakinannya apa Bapak Ibu? Kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di atas koridor. Keselamatan dan keamanan. Restitusi. Apa itu restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk
Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ketika guru menempatkan posisinya pada validasi tindakan yang salah, guru akan berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ketiga, ketika guru berada pada posisi menanyakan keyakinan, guru akan berkata, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, berikut ini merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama tadi, ketika guru memposisikan dirinya sebagai pengguru. Yang pertama, hukuman itu akan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Konsep disiplin yang gagal ketika seorang guru memberi sebuah penghargaan. Ternyata penghargaan itu pun tidak baik juga, Bu. Karena akan tidak efektif, merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Ketika guru menempatkan dirinya sebagai konsekuensi, maka penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen Ibu 4, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ketika guru menempatkan posisinya sebagai penghukum dengan kasus siswa tidak mengerjakan PR, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Tindakan yang kedua, guru marah sehingga murid takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan ketika guru berada pada posisi restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Tindakan, hukuman, dan konsekuensi. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Tindakan,
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya Bu, boleh Bu. Berarti Bu Dewi, dari kesimpulan apa yang Bu Dewi sampaikan, kita sebagai guru berarti tidak boleh menghukum murid lain. Tapi kenyataannya di lapangan sepertinya banyak yang masih memberi hukuman. Contohnya, ketika upacara bendera yang tidak memakai atribut dengan lengkap, para guru masih memberi hukuman. Jadi apa yang kita lakukan Bu Dewi kira-kira? Baik, Ibu Sri, terima kasih atas pertanyaannya. Bahwasannya di lapangan masih banyak beberapa yang membuat tindakan posisi guru sebagai pengukur. Contohnya ketika siswa datang terlambat ketika upacara, tidak memakai atribut lengkap. Nah, dari pembelajaran 21.4 mengenai budaya positif, di situ menjelaskan bahwa posisi terbaik seorang guru adalah pada posisi manajer. Kenapa demikian? Karena pada posisi tersebut guru bertindak sebagai fasilitatornya, menanyakan alasan, kemudian siswa memecahkan sendiri masalahnya. Siswa menceritakan kenapa dia datang terlambat, menceritakan kenapa tidak memakai atribut lengkap. Kemudian siswa juga memberi atau membuat solusi bagi dirinya. Ke depan dia harus seperti apa? Jadi dalam pembelajaran modul 1.4 budaya positif, posisi terbaik seorang guru adalah pada posisi manajer. Nanti akan saya tampilkan sedikit beberapa video penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan identitas gagal penghukum dan identitas sukses disiplin konsekuensi restitusi. Bapak Ibu bisa melihat dan membacanya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman. Konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi. Ketika restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Perilaku pasif agresif. Penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek ketika kita memposisikan diri sebagai konsekuensi. Sedangkan restitusi, murid anak mendapat penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut
Dengan konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi hukuman itu akan menyakitkan. Sedangkan konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan. Konsekuensinya stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau take-out. Jadi beberapa sebuah tindakan ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum dan konsekuensi. Jadi dampak besar yang dirasakan oleh anak itu sungguh luar biasa ketika kita seorang guru berada pada posisi penghukum. Baik Bapak Ibu, sekian dari yang saya sampaikan terkait pembelajaran modul 1.4 mengenai budaya positif. Jadi pada intinya kita seorang guru dapat memposisikan diri kita sebagai kontrol, baik untuk diri kita, kontrol diri kita sebagai guru maupun kontrol mengajarkan anak untuk mampu mengontrol dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan ada dua pertanyaan refleksi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri. Mungkin ada ya? Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya selama mengikuti yang diberikan Bu Dewi tadi, merasa motivasi dari saya bahwa kita ini tidak mengajar, tidak hanya harus menghukum, tapi kita harus sebagai manajer, sebagai untuk mendidik anak kita. Terima kasih. Terima kasih Kak Daya atas pendapatnya, bahwasanya kita sebagai guru tidak boleh bahkan memposisikan diri kita sebagai penghukum. Mungkin yang kedua, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti model ini? Mungkin bisa dari Putri. Ya, terima kasih Bu Dewi. Refleksi saya selama mengikuti desiminasi yang Bu Dewi sampaikan. Yang pertama, perasaan apa yang selama mengikuti sesi ini? Perasaan saya sangat senang, bahagia, gembira. Mengapa? Karena dengan adanya desiminasi ini bertambahnya ilmu pengetahuan saya menjadi tahu apa itu disiplin. Kemudian kita sebagai guru harus mulai dari diri kita sendiri. Dan setiap permasalahan guru itu tidak perlu dihukum, tetapi kita harus bisa memanajerialkan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Kita sebagai guru harus bisa menuntun murid-murid kita dan menjadi suri teladan bagi murid-murid kita. Kemudian berarti itu mulai dari diri sendiri. Kalau diri sendiri kita sendiri baik, artinya murid kita mencontoh perbuatan guru kita, gurunya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri atas pendapat dan pandangannya. Nah, setuju sekali dengan pendapat Bu Sri bahwasanya guru itu sebagai among menuntut sesuai dengan
pemikiran filosofi di Hajar Dewantara, 3 semboyan: Ingarso Suntodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Pendayai. Mungkin dari 3 semboyan tersebut dapat menggambarkan posisi guru sebagai contoh suri tauladan bagi muridnya. Jadi apa yang dilakukan guru maka akan dicontoh oleh anaknya. Dan baiknya, posisi baik kita sebagai seorang guru adalah sebagai seorang manajer, karena pada posisi tersebut posisi guru itu tidak sebagai pendukung tetapi sebagai fasilitator, bagaimana anak murid atau peserta didik dapat merubah atas tindakan yang telah dia lakukan. Baik Bapak Ibu, sedikit waktunya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan bagaimana proses segitiga diskusi dalam penyelesaian masalah. Berikut ini merupakan tugas modul 1.4A6 mengenai demonstrasi kontekstual, bagaimana cara seorang guru mampu menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Mohon maaf ya Ibu, kita akan terlebih dahulu. Kasus pertama adalah ada seorang siswa yang datang terlambat. Nah, posisi guru ini merupakan tugas yang saya kerjakan pada tugas modul 1.4, bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Nah, sebelum saya mengetahui bagaimana cara posisi saya seorang guru, awalnya ketika saya belajar saya takut. Saya mungkin akan menanyakan di depan teman. Ternyata itu tidak baik. Nah, posisi yang baik adalah kita sebagai manajer. Nah, kegiatan pertama kita menstabilkan identitas.
dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manager. Maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid. Pada akhirnya terciptanya budaya positif. Demikian Bapak Ibu, hasil desiminasi saya. Mungkin jika ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan terkait pemaparan penyampaian desiminasi saya atau memberi masukan atau kritik kepada mungkin ada yang mau menambahkan atau bersama menjalankan budaya positif di sekolah, saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk boleh bertanya, boleh memberikan saran atas desiminasi ini. Mungkin Ibu Sri. Terima kasih Bu Dewi. Jadi berarti dari hasil desiminasi Bu Dewi, saya bisa mengambil kesimpulan ternyata setiap murid itu memiliki masalah, tetapi mereka lah yang menyelesaikan masalah, ya Bu Dewi ya. Kemudian kita sebagai guru hanya sebagai manajerial dan fasilitator. Dan setiap permasalahan itu kita menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih kepada Bu Sri atas masukan dan saran. Jadi Bapak Ibu, demikian hasil desiminasi pemaparan saya terkait aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya dapat menghadiri desiminasi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah dokumentasi foto kegiatan ketika desiminasi budaya positif tugas aksi nyata modul 1.4.